Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ketua DPP beserta anggota yang saya hormati, rekan-rekan pengurus Ormas Banyuwangi yang saya hormati, anggota yang hadir pada siang ini yang saya hormati. Pertama, kita mari bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan kami dalam rangka melaksanakan Rakernas pada siang ini. Kemudian pertemuan ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Para bapak, hadirin, rekan-rekan yang saya hormati, sebelum banyak hal yang perlu saya sampaikan, dalam hal ini diawali sambutan Ketua DPP pada Bapak Seno, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi ini saya mau menyampaikan sedikit tentang Rakernas. Rakernas itu seharusnya dihadiri oleh anggota dan sebuah pengurus, dan perlu dipersiapkan segala sesuatunya karena di dalam Rakernas itu akan membahas rencana kerja sampai akhir masa jabatan, apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu dibenahi. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama mulai menjabat sampai diadakannya Rakernas. Dan Rakernas hanya dilakukan dalam waktu minimal satu kali dalam masa kepemimpinan periode. Sehingga ini sebenarnya rapat yang sangat penting untuk anggota Oralka Banyuwangi. Tapi ya piye meneh, diundang jam 9 wayang ini belum lengkap. Apa kira-kira dia dianggap bisa diterima ya, bisa dilanjutkan daripada mengulang lagi nanti Rakernas. Baik, bisa diterima Pak Ketua. Kemudian selanjutnya di dalam Rakernas itu yang dibahas, yang pertama adalah apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus maju dari amanah muslok sampai saat ini. Itu kita perlu disampaikan kepada anggota. Dalam hal ini di sini banyak anggota yang hadir. Kemudian dari sisi keuangan itu yang sangat vital, sehingga biasanya dalam Rakernas itu ada 2 sesi yang membahas dari keanggotaan dan organisasi itu dipimpin oleh ketua. Yang membahas dari sisi keuangan itu dipimpin oleh wakil ketua dan bendahara di situ. Karena ini tidak ada semuanya Pak Ketua single fighter, nanti dilanjutkan. Jadi 2 bidang itu yang perlu dibahas pada siang hari ini. Saya kira itu kalau tidak bisa diterima sama teman-teman semua, kita lanjutkan Rakernas ini tanpa nanti mencari hari waktu lagi, menek bondo, macam-macam. Kita selesaikan sekarang. Jadi apa saja amanah muslok itu bidang organisasi yang kita dilakukan apa, itu perlu kita bahas sehingga anggota tahu. Itu bidang keuangan apa saja yang kita dilakukan, anggaran untuk apa saja itu kita coba supaya tidak ada image negatif dari pengurus. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Wahyudi selaku anggota DPP dan sekaligus untuk membuka Rakernas siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semuanya. Saya hanya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Pak Seno. Saya kira sudah cukup jelas ya. Cuma mekanismenya saja nanti yang mungkin perlu kita pokok dalam berita acaranya nanti. Jadi yang namanya
Rakerlok ini memang kewajiban organisasi, ya, jadi harus kita laksanakan. Kalau di dalam ADART itu maksimal 1 tahun setelah pelantikan dari pengurus. Tapi nggak apa lah, ini sudah paling tidak kita sudah berupaya untuk melaksanakan Rakerlok. Ya. Kemudian seperti disampaikan oleh Pak Sino tadi, ya, jadi ada sesi pertama yaitu pleno. Ya, pleno ini harus dihadiri oleh undangan, ya. Karena tadi saya lihat memang undangannya jam 9, kemudian ditunda sampai jam setengah 12, ternyata anggota juga belum banyak yang muncul, maka dengan penundaan itu dianggap sudah quorum terpenuhi. Rakerlok itu sampai disampaikan oleh Pak Sino tadi, kita akan membahas apa yang pernah direkomendasikan dari Muslok, ya. Muslok itu apa saja yang sudah kita laksanakan, apa saja yang belum apa. Kemudian kita juga bisa merencanakan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang akan datang. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengusulkan maupun memberi saran pendapat terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama kurun waktu 17 bulan, ya, setelah kita melaksanakan Muslok, ya. Saya rasa kita 17 bulan atau ya 17 bulanan, nah, kita sudah melaksanakan ini. Apa yang sudah kita laksanakan, apa yang belum. Mudah-mudahan Rakerlok pada siang hari ini bisa membawa manfaat membawa manfaat untuk organisasi ke depan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Rakerlok Orasi Lokal Banyuwangi saya nyatakan dibuka. Terima kasih sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyudi. Baik, kalau demikian karena Pak Ketua sendirian perlu mendampingkan dalam pembahasan ini, untuk itu rapat kerja lokal dipimpin langsung oleh ketua lokal. Memang dalam ADART ya seperti itu, ketua lokal dan pengurus. Kita DPP hanya mengamati dan meluruskan apa yang salah. Terima kasih, monggo Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua BPD beserta DPP serta Sekretaris DPP Pak Wahyudi yang telah membuka acara ini. Rekan-rekan yang saya hormati, perlu saya sampaikan pertama bahwa saya menjadi ketua Orlok ini dalam keadaan dan situasi tidak ngerti apa-apa. Semuanya sudah tahu, tapi berhubung saya kepingin tahu tentang organisasi dengan berbagai macam cara komunikasi saya, kemudian membaca dan sebagainya. Alhamdulillah dalam situasi merangkak sedikit demi sedikit, saya masih banyak yang belum menguasai. Oleh karena itu, selama saya dilantik sebagai ketua Orlok sampai saat ini, berharap sekali banyak maklum karena ada beberapa hal yang belum saya bisa laksanakan karena di luar kemampuan kami. Oleh karena itu, pertama kali saya sampaikan mohon maaf
Kemudian yang kedua, saya sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang pada siang ini sempat menyempatkan diri itu hadir. Ini saya meyakini bahwa rasa kepedulian terhadap organisasi tidak berubah. Mulai dulu sampai sekarang tetap tambah semangat, dalam arti mendorong saya untuk semangat memimpin organisasi lokal Banyuwangi. Yang kedua, saya sampaikan bahwa saya banyak yang lupa Pak DPP ya tentang amanat muslok ini. Karena dokumen-dokumen oleh panitia muslok pada saat itu tidak diserahkan pada kita. Mungkin nanti seingat saya, yang saya ingat masalah-masalah yang urgent yaitu tentang unar bermasalah, apa? Iar yang bermasalah ini. Sehingga alhamdulillah itu bisa saya laksanakan, bahkan mengembang menjadi 7. Alhamdulillah pada saat unar pertama yang saya lakukan itu bisa terselesaikan. Yang selanjutnya teman-teman yang saat itu mengalami persoalan yang sulit, unarnya jadi, alhamdulillah jadi. Yang kemudian mengenai kegiatan, menghidupkan kembali kegiatan NCS yang mulai dulu NCS kita itu di 14.532. Alhamdulillah sampai saat ini NCS di 532 itu yang merupakan kebanggaan kita. Walaupun nanti anggota tidak seluruhnya dari lokal ini bisa ikut dalam mengisi kegiatan net, banyak didominasi pihak luar, area Nain utamanya. Tapi saya bangga bisa mempertahankan. Sampai saat ini saya bisa mempertahankan sehingga kegiatan NCS malam 14.532 berjalan lancar. Saya punya prinsip bahwa tidak lepas dari visi misi saya ketika saya mencalonkan, bahwa saya punya misi pembinaan. Karena didasari oleh, selama itu masih saya sendiri, karena saya tidak aktif di mengikuti kepengurusan sebelum saya sebagai anggota yang kurang aktif, sehingga merasa diri saya itu belum pernah dibina. Oleh karena itu pada saat saya mencalonkan, visi misi saya visi pembinaan menuju anggota amatir yang berkualitas. Itu saya lalui dengan berbagai kegiatan, antara lain unar. Unar itu tidak ujuk-ujuk kita melaksanakan unar kemudian sukses. Tidak ujuk-ujuk begitu. Kita pakai teman-teman di sektor, pakai teman-teman yang dekat, pendekatan dan lain sebagainya, macam-macam, sehingga banyak anggota itu yang ikut dalam unar. Sehingga tidak ujuk-ujuk begitu saja, proses merayu dan lain sebagainya, gimana. Alhamdulillah tiga kali unar ini banyak breaker ini menjadi anggota amatir, dibuktikan dengan kepemilikan ya. Ini yang merupakan kebanggaan saya. Demikian pula unar pertama, unar kedua sama. Jadi tidak ujuk-ujuk dilaksanakan begitu saja. Prosesnya yaitu tadi merayu dan lain sebagainya. Bagaimana caranya breaker pada saat itu, istilah breaker Banyuwangi, agar menjadi anggota amatir, itu prosesnya lumayan sulit. Yang kedua,
dalam rangka mengembangkan komunikasi. Ada beberapa kegiatan-kegiatan bidang komunikasi melalui SES yang sering kita lakukan. Ada SES di Bromo itu apa? Jalan itu Mas ya. Kemudian ada Arjaba, kemudian ada Award 55 itu ya. Anniversary award. Anniversary Award. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Cuman untuk 2023 kemarin itu tidak melakukan kegiatan Arjaba karena saya banyak didatangi oleh caleg, tahu bahwa saya ketua orari, kapan kegiatan orari, makanya saya tidak mengadakan karena saya khawatir nanti ada pelintiran ketika kita mengadakan kegiatan, banyak caleg-caleg yang datang, nanti dipelintir, dianggapnya orari ini bermain dalam hal politik. Ini mohon maaf tidak saya lakukan. Akhirnya kemarin itu tidak melaksanakan. Dan sekarang ini kalau dibanding, sekarang kan era politiknya belum, Pilgub kan belum, masih belum. Nah sekarang ini kita mulai kemarin melakukan kegiatan SES dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Ini sudah dilaksanakan hari ini. Kemudian di samping itu bidang organisasi penataan pengurus. Jadi pengurus itu pada saat itu sudah dibentuk. Nanti tolong Pak Ketua DPP saya ingatkan, saya banyak yang lupa itu Pak. Amanat muslok itu. Dari semua kegiatan-kegiatan itu tanpa kita memiliki dana tidak bisa. Dana itu didapat dari mana? Saya banyak gambaran-gambaran kalau era sebelum saya itu banyak join dengan pengusaha dan lain sebagainya, dengan pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi era saya sendiri income-nya itu berasal dari hasil lunar. Kita kan dapat hasil lunar ada yang 180 bagi perpanjangan itu, kemudian ada 200, tetapi tidak kesemuanya itu bareng kan. Dalam 1 bulan misalkan kita mempunyai anggota 100, dalam 1 bulan itu 100 perpanjangan semua kan enggak. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kemudian di dalam teman-teman yang ikut UNAR itu pun juga tidak sehari itu lunas semuanya kepengurusan ke Orpusnya. Sampai sekarang ini hanya berapa UNAR yang kemarin. Sehingga alhamdulillah per hari kemarin itu uang kas kita itu mencapai fantastis uang kas kita 32 juta. Sampai per kemarin 32.470. Yang kemudian untuk kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya itu nanti akan rinci saya sampaikan di dalam muslok gitu ya, akan rinci saya sampaikan di muslok dalam bentuk SPJ keuangan. Globalnya saja sampai sekarang ini keuangan kita mencapai 22 juta termasuk anggaran ini. Makanya saya sangat kecewa sekali. Saya sudah mengedarkan undangan sebegitu banyak, persiapan. Kira-kira kalau dimakan orang sekian ini 5 kali imbuhan saja enggak? Masih banyak. 5 kali imbuhan itu masih banyak. Ini banyak anggota-anggota yang kecewa. Saya sendiri kecewa. Tapi ada obatnya. Ada obatnya, apa yang disampaikan oleh sebelum dimulai acara ini Pak Ketua DPP menyampaikan anggota saya ini izin. Di samping itu juga pengurus banyak yang izin karena ada kegiatan. Kemudian anggota juga banyak yang izin. Ya ada obatnya lah. Ya cuman ya apa namanya,
apa yang dimaksud kegiatan hobi itu begini, kita tidak bisa melakukan penegasan dan lain sebagainya. Ini para bapak yang saya hormati, iya, masih belum yang ditambah yang lunas ya, belum yang lunas. Jadi kondisi keuangan kita sampai per hari ini mencapai 22.470.000. Ini belum berkembang nanti yang belum lunas ngurus korpus dalam unar yang kemarin ya, dalam unar yang kemarin. Itu nanti akan saya sampaikan lebih rinci pada kegiatan muslok. Jadi kegiatan apa ini? Ya sementara ini ya kita ngirim apa? Contohnya saja kita mengirim anggota mengikuti apel G20. Nah itu masa kita teman-teman ke sana ya di PP ya, perlu transportasi antara itu kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Kemudian banyaklah nanti akan lebih rinci di dalam kegiatan muslok. Itu yang perlu saya sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPP tadi, bahwa muslok ini menyusun rencana kerja ke depan. Rakerlok hari ini kita menyusun rencana kerja ke depan. Dalam menyusun rencana kerja ini mengundang hadirkan anggota itu maksudnya kan anggota kan biar tahu, oh ini. Tapi ada beberapa anggota yang hadir sehingga bisa menyampaikan nanti apa ketika yang aktif di paguyuban namanya Pandu ya, itu menyampaikan rakerloknya itu hasilnya ini dan seterusnya sehingga bisa diketok-tularkan. Nah kemudian ada satu hal yang saya masih belum mentok dalam upaya pembinaan Pak Ketua DPP beserta anggota dalam hal keikutsertaan keaktifan anggota dalam rangka mengikuti kegiatan NCS malam. Ini walaupun tempatnya sudah tak siapkan, tetapi banyak anggota. Oleh karena itu hal-hal yang saya lakukan banyak. Di Muncar itu ada arisan kelompok apa itu. Saya sering ke sana di arisan melakukan pembinaan. Kemudian di 4 kecamatan ini aktifnya juga ada kecamatan lain. Memang saya tidak terlalu membesar-besarkan paguyuban, tetapi memang diakui atau tidak diakui adanya paguyuban yang stabil, artinya yang stabil, yang aman, kayak di Pandu itu aman. Itu saya jadikan kesempatan untuk menyalurkan kegiatan pembinaan saya. Ketika ada arisan di sektor C, kemudian ada arisan di Pandu, ada di arisan Muncar, bahkan di arisan Wongsorjo sana. Itu upaya-upaya yang saya lakukan dalam rangka pembinaan. Sehingga sekarang ini 2 tahun yang lalu dengan 2 tahun sampai sekarang Pak ya. Pada saat 2 tahun yang lalu ini saya tidak berbicara standar keilmuan kita menengah ke atas. Saya berbicara standar keilmuan menengah ke bawah. Katakan termasuk saya ke bawah. Itu sekarang itu tidak asing lagi dengan HF, dengan 2 meter. Itu tidak asing. Ternyata yang saya lakukan pendekatan anggota bawah itu banyak yang seakan-akan dibedakan. Saya orang 2 meteran, saya orang HF. Itu kemarin begitu. Alhamdulillah sekarang itu sudah paham Pak. Sehingga tinggal meneruskan saja. Mudah-mudahan sisa waktu saya sampai bulan 2 2025 ini itu bisa saya lakukan itu. Alhamdulillah saya bangga sekali dengan kemampuan saya yang pas-pasan, dengan saya gesah dengan Pak Wahyudi, dengan Pak Seno, dengan teman-teman senior yang dari kota. Memang saya diem, tapi saya nguping, benar-benar memperhatikan. Oh begini.
secara tak langsung ilmunya tuh saya curi, tak umbar biar mereka yang senior-senior tuh ngomong. Saya curi. Saya sering ngomong sama Pak Windy. Pak Windy itu, Pak Windy saya itu mencuri ilmunya orang. Ya Pak Windy, pernah saya ngomong, biar tak biarkan. Tapi saya curi. Saya tidak langsung. Masa ketua tanya, Pak ini apa? Kan gari tutup newe sudah pinternya pas-pasan, tanya kan tidak enak. Dengan komunikasi saya curi. Hasilnya ya itu. Sehingga saya bisa bicara Bamplain, kemudian apa teman-teman Rapi yang mau ikut Bamplainnya Orari harus mempunyai IAR. Alhamdulillah banyak teman-teman Orari anggota yang mempunyai 2 KTA, punya Rapi. Dia sadar sekarang bahwa Bamplainnya Rapi itu 400 ke bawah, Orari 400 ke atas, itu paham sekarang. Kenyataan begitu ya dari anggota ya. Nah ini karena komunikasi saya, itu upaya-upaya melakukan visi misi saya dalam rangka pembinaan. Itu masih segitu, masih belum apa itu IKSLK, apa itu krz.com dan seterusnya. Ini ke depan ini harapannya anggota harus tahu, karena Orari sekarang itu kan digital. Kalau dulu kan manual, ujian saja sama tahu ya, keliru ngeklik dianggapnya sudah mengerjakan soal, padahal dikasih waktu 3 kali. Pada saat 1 kali menurut sahabat sudah selesai, diklik ternyata tidak lulus, diulang 2 kali sampai 3 kali. Kalau manual kan ya rotok saya kira. Jadi era saya ini era digitalisasi, tapi alhamdulillah saya bersyukur dari senior memang tidak ada istilah senior dan lain sebagainya, tapi bahasa saya sendiri saya anggap senior karena kemampuan mendahului saya, pengalamannya mendahului saya, kemudian tingkatannya saya kalah, itu saya akui, saya anggap senior. Ada yang Bravo, ada yang Charlie, tapi saya anggap itu senior karena pengalamannya sudah mendahului saya. Sekarang ini kondisi anggota kita, pengetahuannya anggota menengah ke bawah loh Pak ya, anggota menengah ke bawah itu sudah tahu Bamplain Rapinya, Orarinya, kemudian HF itu apa, assess itu apa. Alhamdulillah itu sudah banyak yang tahu sedikit demi sedikit. Ini pun tidak akan berhenti, tetap saya akan melakukan pembinaan sesuai dengan visi dan misi saya. Karena saya ketidakaktifan saya pada saat pengurusan yang dulu, sehingga saya sendiri merasa tidak pernah dibina. Selanjutnya, dari uang 22 juta ini nanti terhitung sekarang sampai ke bulan 2 ya jangan dihabiskan Pak untuk kegiatan, karena kita akan melakukan kegiatan yang besar loh. Nah ini akan nanti akan penekanan ini ya, utamanya sektor-sektor ya. Kalau sekarang ini raker ini bisalah dimaklumi izin dan lain sebagainya, tetapi untuk muslok jangan coba-coba Pak, karena aturannya ketat 50% plus 1 Mas Ubi ya, 51 plus 1 itu bisa dilaksanakan muslok 50%. Ini nanti kalau sampai tidak mencapai segitu akan terjadi muslok ulang, tidak bisa melaksanakan muslok ulang, kita akan dipimpin oleh lokal lain. Begitu Pak dibimbing, apa dipimpin lokal Situbondo, apa dipimpin ya Mas Uwi ya, apa dipimpin lokal Jember, nanti akan ke sana. Makanya untuk 4 kecamatan di sektor C ini sudah saya bentuk untuk komunikasi saya biar enak, koordinator wilayah kecamatan, termasuk di Rogo Jambi ada Mas Robi mewakili teman-teman ya. Nah itu nanti pembinaan terus menerus, kemudian yang di Muncar pembinaan terus menerus, sehingga arahnya itu kegiatan muslok itu jangan sampai tidak hadir, wajib itu sudah anggota. Nanti yang rugi kita semua. 51% plus 1 baru bisa dilaksanakan.
muslok itu. Kurang dari itu tidak bisa, harus ada muslok lagi. Muslok lagi tidak ada dana, gagal. Kita itu gabung dengan lokal lain, apa dipimpin Jember, apa dipimpin, kan rugi kita. Jadi begitu, dimaklumi. Oleh karena itu saya ini orang mentas-mentas semua ini. Yang datang ini mentas-mentas semua, mentas kepeduliannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya butuh pemikiran, butuh kemasukan. Masa sekarang bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 bulan 2, tanggal 2, katakan 8 bulan. Masa 8 bulan ini harus selesai pembinaan saya. Kegiatan-kegiatan harus ada, kegiatan-kegiatan yang direncanakan sekarang. Dengan catatan saya mohon Pak Ye, untuk kegiatan-kegiatan itu jangan menekan keuangan terhadap Orlok, karena persiapan muslok. Harapan saya muslok ke depan ini jangan sampai menarik anggota. Itu sepakat pengurus itu, jangan sampai menarik anggota. Jadi keuangan yang ada itu bagaimana cukup gitu. Makanya kegiatan-kegiatan ini, kegiatan ayo diperbanyak, tetapi misalnya minta bantuan ke Orlok 100, kemudian Orlok ngasih 25, ya diterima saja. Ya, irit-irit itu tadi, jangan sampai. Kalau sampai, saya ulangi lagi, kalau sampai kegiatan muslok itu gagal, amatir Banyuwangi semua ini yang rugi. Ya rugi itu. Makanya ini nanti butuh kerjasama bareng-bareng. Teman-teman itu dalam kegiatan muslok itu digerakkan supaya datang. Sementara itu saya mohon maaf karena ini pengurus saya itu banyak yang izin, dan sekretaris tadi Banwas Pak. Nah, itu ada kegiatan. Saya mohon izin untuk saya serahkan pada DPP memimpin, saya menginventarisir begitu Pak ya. Dilanggar. Tidak ada anak saya kan, nggak ada monopoli ya. Mohon maaf begitu. Nggih. Monggo silakan Pak Seno. Terima kasih Pak Ketua, paparan yang cukup panjang dan sudah saya catat semua. Jadi dua sesi sudah dirampung KB ini dari sisi organisasi dan keuangan. Untuk keuangan sampai saat ini 22.400 ya. Ada satu hal kalau dicatat, kita masih punya agenda menghadiri rakerda ya. Itu rakerda. Itu kalau bisa ya tidak mengambil dana dari kas lah. Kemudian ada beberapa yang sudah pernah saya sampaikan dengan yang teman-teman yang peduli, yang perlu didatangi, tidak ngobrol, itu masih banyak. Kan sudah serahkan kabar. Itu bisa membantu kita nanti dalam kegiatan yang membutuhkan anggaran. Selama kita ngomong baik-baik itu akan bantu. Jadi berupaya sisa-sisa waktu ini untuk menggali sumber dana di luar iuran sebisa mungkin begitu, dengan mengadakan menunjukkan aset-aset kita. Syukur-syukur kalau dari Pemda ada turun. Itu satu. Terus yang kedua, ada yang belum dibahas tadi mengenai anggota kita yang sudah mumpuni memiliki IAR seumur hidup. Itu tolong diinventarisasi. Kita bisa juga regulasi, kasihan kayak Pak Sentot sampai ganti pingpir rokok ini. Umur kelewat. 3 kali. Harusnya kan sudah mendapatkan kawasan seumur hidup. Itu bisa diajukan. Termasuk saya nanti. Belum sepuh kok, masih Itu. ABG. Terus yang belum disampaikan tadi, ya Pak Paduri, yang belum saya sampaikan tadi dalam paparan tadi adalah jumlah anggota. Sampai sekarang itu ada berapa? Itu belum disampaikan. 252 tambah Ya. Kemudian tambah yang 20. ketiga, masalah sektor. Banyuwangi sekarang terbagi berapa sektor? Kan maaf namanya. Banyuwangi terdiri dari berapa sektor yang sudah akan bentuk. Sampai sekarang ini, kalau dulu kan ada 8, kalau dulu ada 5. Sekarang berapa? Ini kita tidak tahu.
Itu yang perlu saya sampaikan. Dan kebetulan di sini ada pimpinan di Blok mungkin masih punya dokumen, tak sampaikan kepada Pak Wali bahwa itu yang bikin kita Blok waktu itu. Mungkin ada yang kau lupakan untuk disampaikan. Baik, terima kasih. Paparan yang cukup panjang dari Pak Ketua tadi. Mungkin saya mumpung masih ingat ini apa yang disampaikan Pak Seno tadi. Mungkin dari Pemda ini, jadi Pemda itu akan mengadakan PAK itu sekitar bulan Agustus. Ya. Berupa anggaran keuangan. Nah, kalau toh kita punya sesuatu ya, angan-angan akan mengadakan apa untuk kepentingan organisasi, ya masih ada waktu sampai akhir Juni untuk mengajukan. Memang orang itu sama sekali kayaknya belum pernah mengajukan. Ya. Setelah periode Yuyukin Ketua Orari, saya DPP, kayaknya sudah nggak pernah ada lagi. Saya begitu. Kalau dulu kegiatan untuk dukom lebaran kita disupport sama pemerintah daerah. Mudah-mudahan nanti kita ke depan kalau memang ada rezeki kita juga akan disupport. Makanya mumpung masih bulan Juni, belum berakhir, silakan kalau membuat proposal nanti diajukan kepada pemerintah daerah, bisa melalui asisten 3. Ya, mudah-mudahan dapat angin dari pemerintah daerah. Masih 1 bulan, sekarang tanggal 2 ya, tanggal 2, jadi masih ada waktu 1 bulan. Jadi kalau memang ada, disampaikan. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi cukup baik ya. Yang sebenarnya ya sudah dilakukan, ini adalah program-program Orari sebenarnya lokal Banyuwangi, tapi waktu itu belum sempat dibahas. Pak Ketua sudah jalan terlebih dahulu, jadi anggota belum mendapatkan apa, tapi Pak Ketua sudah mengawali. Ini luar biasa ini ya. Untungnya gak rugi, mau rugi lah yang jadi masalah kan begitu. Kalau rugi, sopo sing tanggung. Karena apa? Orari ini adalah pimpinan kolektif kolegial. Ya. Jadi kita bersama-sama untuk memajukan organisasi untuk dari dan untuk kita semua. Jadi bukan monopoli perorangan, tapi dari dan untuk kita semua. Namanya Orari. Ketua itu pimpinan yang mengkoordinasikan anggota-anggotanya. Ya. Maka disebut Pak Ketua, bukan Pak Kepala. Ya. Jadi seperti itu. Sudah berjalan. Saya lihat memang pengurusan IAR bahkan sudah melampaui target. Ya. Dulu ada piutang yang ke rekening, kita lupakan sementara waktu. Ya. Kalau orangnya muncul aja harus kita ingatkan. Kemudian net sudah berjalan, ses sudah berjalan ya. Ses ini mestinya kalau saya katakan ini rencana jangka menengah sebenarnya bersama dengan Junta. Tapi lupa ya, Junta kita sudah melakukan 2 kali ya misalnya. Satu kali ya Junta sudah berjalan dengan baik. Kebetulan saya selalu hadir 2 kali jota-joti. 2 kali yang sudah berjalan. Nanti di bulan Agustus akan datang, Oktober ya, mestinya Oktober ya, nanti akan ada lagi ya, mungkin untuk periode sekarang adalah periode yang ketiga yang terakhir ya, untuk periode ini sudah berjalan dengan baik dan saya sudah menyaksikan sendiri ya, ini sebenarnya sudah masuk ke jangka menengah lah ya, tapi ini yang cuma jangka panjangnya yang masih belum. Saya teringat pada saat muslok itu yang disampaikan oleh Pak Daroji dari Komisi 1 A dulu ya, Komisi A ya, antara lain
yang sampaikan terkait dengan ya, tadi sudah dibahas. Yang kedua masalah keuangan, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat keuangan yang sempat terhambat di salah satu oknum ya. Jadi nanti itu juga sementara waktu bagaimana. Yang ketiga masalah inventaris kalau nggak salah yang di komisi A. Komisi B terkait dengan organisasi ya, pengadaan ujian, kemudian juga harus umur hidup dulu yang juga sempat dibahas di komisi B. Yang saya ingat itu, kalau yang lain-lain saya kok lupa waktu itu karena semua dipegang oleh sekretaris Mbak Dwi waktu itu yang jadi sekretaris pada saat itu. Kemudian sudah serahkan, ingat saya sudah serahkan kepada panitia. Jadi dari pimpinan rapat sudah diserahkan kepada panitia. Nah panitia ini kan harusnya meneruskan kepada ketua yang baru. Ini yang saya belum tahu persis ya. Jadi itu yang saya ingat. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan pada saat itu. Monggo nanti kalau akan dibahas terkait dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan orari. Untuk jangka pendek saya kira sudah cukup bagus dan luar biasa hasilnya, dan ada uang 22.400.000 yang sudah ada di tangan. Jadi umpama untuk beli perangkat ya wis apik lah. Iya. Saya pingin orang lokal Banyuwangi ini kan rata-rata kita nih yang pegang adalah 2 meter ya. Nah, nanti kalau ada club station yang bisa ada alatnya baik 2 meter ya, ada yang UHF, kemudian ada HF. Kalau bisa ada perangkat tersendiri di tempat mana yang bisa digunakan untuk club station, sehingga teman-teman tidak hanya di 2 meter tapi di UHF. Ya UHF-nya ini yang pakai cuma berapa orang saja sementara ini. Ya, ini kemudian di VHF monggo. Saya sering bengok-bengok di repeater kita ya. Kalau orari mungkin pakai bukan RPU ya, RAP, radio amatir pengulang ya istilahnya. Kalau RPU itu punya RAPI ya. Kalau yang punya orari RAP, radio amatir pengulang, istilahnya seperti itu. Ini bisa dimanfaatkan karena saya sendiri kadang-kadang banyak di mobil, enggak paling-paling ya ini orangnya yang membacakan rekomendasi di komisi A ya, sudah hadir juga, mungkin barangkali ingat apa yang disampaikan pada saat itu. Selamat siang Pak Daroji. Ya itu yang mungkin perlu dilakukan, yaitu untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang. Saya kira itu mungkin Pak Seno bisa melakukan. Iya. Biar diingat-ingat dulu, tas teko. Saya garis bawahi Pak Wahyudi tentang jota. Jadi Jawa Timur itu sampai sekarang tidak terdaftar di dalam kegiatan jota, karena ada satu polemik antara Warda Jatim dengan Kuarmas. Ya, kalau sudah selesai nanti akan muncul. Jadi sampai kemarin itu bukan kita tidak mengadakan, tapi memang ada polemik saat itu. Itu aja. Kalau sudah dilatih, alhamdulillah jota mana. Siap-siap dana nih Pak Ketua. Silakan ditanggapi yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih rekan-rekan yang saya hormati. Ada beberapa hal yang belum saya sampaikan
diingatkan oleh Ketua DPP dan Sekretaris DPP. Pertama, jumlah anggota. Jumlah anggota dalam artian bukan breakernya. Jadi yang punya IAR, yang punya call-sign itu anggota itu. 272 anggota. Total keseluruhan. Keseluruhan. Mudah-mudahan nanti di UNAR kemarin itu ada yang tidak mundur. Karena kalau di UNAR kedua itu ada yang tinggal kepengurusan orpusnya tidak diurus sampai 2 bulan lewat, sehingga ya angus. Mudah-mudahan ini terhitung kemarin, terhitung per hari ini yang ikut ujian kemarin 272 anggota. Terdiri dari, walaupun sektor itu tidak masuk struktural, ya Pak ya, tapi kita punya kebijakan untuk menunjuk sektor itu A, B, C, D, E, F 5 sektor. Kemudian selanjutnya apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris DPP, terima kasih atas kerjasamanya sehingga kita bisa melakukan, mohon maaf Pak, mendahului melakukan apa bahasanya Pak Sekretaris DPP. Ada 2 hal yang perlu saya tanggapi tentang inventaris yang lama itu saya belum menerima Pak. Alhamdulillah di masa saya ini berkat kerjasama rasa kepedulian yang baik, utamanya saya sampaikan terima kasih Pak Windy ya, Pak Windy yang punya jasa terhadap organisasi di era saya, bisa mengupayakan inventaris radio HF 671 ya. 761 yang pada waktu itu saya dikondisikan oleh Pak Windy ketemu dengan Pak Warno, saya, Mas Haiki, Pak Bobi, kemudian Pak Windy sendiri ke sana. Itu oke. Awalnya anten yang dihibahkan, kemudian digrenek teman-teman bersama-sama radio HF 671 itu keluar juga. Alhamdulillah kemarin itu sudah saya tanda tangani dan Pak Warno sudah menandatangani surat hibahnya ketika melaksanakan kegiatan hari ulang tahun Orlok di sekretariat. Jadi inventaris yang kita miliki itu sementara ini alhamdulillah, dan kondisi barangnya ada, cuman masih dalam perbaikan, tidak rusak Pak. Saya tidak tahu dengan itu ya, apa urusan teknik itu tidak memahami sama sekali. Intinya dipakai lama itu panas, jadi ada komponen yang mungkin diganti atau bagaimana cara normal. Itu kalau inventaris yang lama saya tidak menerima Pak DPP, inventaris yang lama. Akan saya lakukan, ini yang belum saya laksanakan ya. Mungkin ya. Inventaris yang lama ada di rumahnya Imam. Oh alhamdulillah ya benar. Tabung tuh ya. Di rumahnya Imam. Tadinya di rumah saya tapi dipinjam sama Imam. Belum balik-balik. Iya, terima kasih masukannya Mas Bobi. Jadi inventaris yang kemarin, kemudian di rumah Wan ya, Wan di rumahnya Mas Imam. Iya, Imam Banyuwangi. Yang Kicalitri Bravo Whiskey Golf. Nah, mungkin termasuk Mas Daroci membidangi pada saat muslok itu membidangi komisi A.
tentang IAR seumur hidup ya. Ya. Insya Allah ini merupakan program ke depan ini, IAR seumur hidup. Kemudian saya tambahkan bahwa kondisi saya memimpin organisasi ini ada peninggalan 3.600.000 itu yang saya gunakan untuk menghidupkan konsen yang bermasalah itu, Pak. Ya, ada alhamdulillah itu. Sehingga kita dalam kondisi nol merangkak mencari uang itu sampai terkumpul per hari ini 22.740 ya Mas ya, 470. Saya kira itu mungkin nanti mengalir saja, ada tambahan-tambahan dan mungkin saya ada beberapa yang lupa, atau dari rekan-rekan mengingat Rakerlok ini punya merencanakan kegiatan ke depan, monggo kira-kira apa nanti diinventarisir kegiatan tersebut, begitu Pak ya. Okay. IAR seumur hidup bukan Pak, tapi ada waktu di komisi itu ya, ada Mas. Baik, kalau begitu sekarang sesinya sesi tanya jawab. Monggo dari anggota dalam Rakerlok ini, seluruh anggota punya hak yang sama untuk bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Swastiastu. Terhormat Bapak Ketua Orang Lokal Banyuwangi, juga Ketua DPP bersama jajarannya, juga anggota Orari Lokal Banyuwangi. Jadi saya selaku bendara juga, secara kebetulan kemarin itu di dalam hal kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan yang menyangkut dari kepemerintahan, contohnya seperti kegiatan ada pramuka ya. Orari kan selalu ikut Pak biasanya di dalam kegiatan itu. Di dalam kegiatan itu kami juga merasa bukan bingung Pak ya, dalam arti tentang pendanaan. Karena di dalam hal itu biasa kalau kita mengikuti itu sama sekali kita itu mandiri Pak. Mandiri dalam arti kegiatan apapun, masalah pendanaan itu kita melakukan sendiri. Kalau kita tidak ikut berpartisipasi Orari dalam kepramukaan, kan gitu. Tapi kalau kita ikut otomatis mengeluarkan dana. Makanya kami sendiri belum sempat ikut di dalam hal itu pada waktu rapat-rapat tentang hal itu, apa ada apa tidak, dalam arti paling tidak subangsihnya dalam arti itu. Karena mengeluarkan pesawat itu kadang-kadang kita tuh sampai bingung Pak, khususnya pesawat HT. Pesawat kecil ya. Itu paling tidak pramuka itu biasanya kalau minta itu tidak sedikit Pak, 20-30 pesawat biasanya itu. Seperti kegiatan kemarin itu kami sudah bingung sampai itu. Kami sampai punya inisiatif, wah ini mau beli inventaris sendiri aja sudah daripada kita pinjam-pinjam dengan ini atau nyewa. Itu apalagi dengan hal itu kami sampai bingung. Kemarin itu untung ada Mas Bobi tentang repeater dan segalanya. Pasti kita mendirikan itu dengan kegiatan-kegiatan yang di luar daripada kita Orari seperti itu. Maka dari itu kami kepingin sekali kalau sudah ada kegiatan pramuka itu kami bisa bicara nantinya tentang permasalahan itu. Secara kesempatan ini kami belum pernah itu loh. Secara kebetulan mewakili orang lain yang mewakili. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan semasa ini, karena di dalam UNAR itu mohon maaf mungkin belum disampaikan dengan Pak Ketua. UNAR yang kemarin Bapak ya, mohon maaf itu adalah dari penarikan itu gratis Pak. Jadi ini dengan dimasukkan dengan kas Orari ya. Wah kalau enggak itu ya lumayan juga itu. Jadi anggota dibebaskan gitu ya, dibebaskan kemarin itu tentang itu pendaftarannya. Oke, terima kasih, hanya itu aja bisa saya sampaikan. Betapa kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi yang mau bertanya, monggo. Menanggapi kegiatan tadi itu seharusnya selalu ditanyakan. Kayak kegiatan Jota apa itu dari Kewarcap pasti ada SPJ-nya. Ya. Karena itu apalagi gabung dengan Kesbangpol, kapan hari saya kaget itu tidak mungkin kalau Ada, pasti ada. Jadi perlu zaman bertanya dulu. Kalau tidak ada, ya tidak masuk akal. Karena kita ini organisasi independen dijalui tolong, biasanya ya pasti ada. Pak Daroji tidak untuk berangkat. Ada yang disampaikan Pak Daroji, monggo. Oh ya, yang lain silakan. Unek-unek mumpung ini. masukan untuk mungkin kegiatan yang akan datang, kegiatan yang akan datang direncanakan apa? Memajukan. Ya, kalau untuk kegiatan seperti SES kemarin ya, yang kemarin ini saya kira ada sedikit salah koordinasi. Ya, jadi kurang koordinasi dan sangat mendadak munculnya. Harusnya ada dikumpulkan dulu seperti yang kemarin waktu Harjabah itu bagus. Kemarin ini akhirnya ada muncul model CW tapi hanya 40 meter. Aku dilokne wong sak donya. Wis ora duwe enten 21 karena jumlahnya di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada 2 jumlah yang beredar. Yang satu ada garisnya. Ada garisnya untuk waktu UTC-nya, yang satu kosong. Yang muncul di Kiarsenkom itu yang tidak ada garisnya. Sehingga opini teman-teman jam 5.30 WIB itu sudah waktu Indonesia Barat tanggal 1 ya lah. Tapi dalam UTC masih 23.30 itu masih tanggal 31. Sedangkan data yang kita entry ke Kiarsen maupun ke EKSL itu bingung. Jumlahnya WIB tanggalnya 1 dan 2 ya, munculnya sebelum tanggal 1, itu bingung. Akhirnya kemarin Pak Oki dan Pak Wawan saya sampai jam 7 bengi ngutak-ngutak data itu. Ini perlu dievaluasi untuk kegiatan ke depan. Dan Harjaba itu harapannya bisa menjadi kegiatan kalender Pak Ketua. Nah, sehingga tidak terputus seperti kemarin. Ya, itu kalender seperti daerah-daerah yang lain. Harapannya itu. Nah, makasih, ada tambahan lagi? Monggo. Ngapunten jelatur nggih. Saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang. Para senior ugi para derek-derek kula. Kula namung badhe matur strip laporan kali Pak Ketua, kali Ketua DPP juga Sekretaris DPP. Bahwasanya saya mau usul Pak. Juga intinya laporan tentang saya menjadi Satkorwil untuk 4 kecamatan ya Pak Ketua Sekretariat. Yang saya infokan pada jenengan bahwasanya kalau untuk lokal Muncar itu kan Wilayah. per tahun ada dukom untuk petik laut. Mohon maaf Pak Ketua. Terus permintaan dari rekan-rekan khususnya Muncar untuk acara-acara inti di petik laut itu ya sedikit banyak, mohon maaf, kita minta bantuan entah itu tenaga, kayak itu dana sedikit, bahkan kita kalau dipikir-pikir ya dapat sih bantuan dari Airut, cuman minim Pak, minim. Kita dapat bantuan dari Airut, cuman minim. Nah nantinya maksud saya gini Pak Ketua Roh, juga Ketua DPP dan sekretarisnya, mohon maaf sekali lagi, yang diminta sama senior-senior untuk Kasan Muncar khususnya yang punya gawe di hari petik laut, mohon
partisipasi, entah dukungan moralnya, entah tenaganya, biarpun sedikit kita untuk tambah menjaga kalau ada tamu dari luar. Masa dari dulu saya pantau, sebelum saya menjadi Satkorwil atau sektor, itu pribadi Orlok mandiri sifatnya. Mohon maaf, ini sekedar apa ya, usulan. Ya kalau memang diagendakan ya alhamdulillah, kalau memang nggak ada agenda ya nggak jadi apalah, khususnya untuk rekan-rekan saya yang ada di Muncar. Ini sekedar usulan aja Pak Ketua. Jadi sekali-sekali ayolah untuk lokal sektor D yang saya pegang, sekali-sekali monggo dikumpulkan. Saya sudah usaha tapi minta bantuan untuk para senior-senior. Kalau saya kan masih baru Pak, jadi masih awam kan. Mohon maaf, saya mengakui saya masih awam. Jadi belajar dan belajar, maksud saya belajar bijak itu gimana? Mohon bantuan yang senior-senior ini sudah. Minta panduan, minta bimbingan. Ini maunya sektor, dari saya pribadi juga rekan-rekan khususnya Muncar. Dari setiap tahun punya agenda petik laut. Itu aja yang saya usulkan sama Pak Ketua Orlok, juga Ketua DPD, juga sekretarisnya. Ya mohon maaf sekali lagi dari pribadi saya juga mewakili rekan sektor D. Cukup sekian dulu Pak Putra, sekalian Pak D sekretaris. Sekali lagi mohon maaf. Itu aja, sekedar usulan dan laporan. Terima kasih. Juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun Pak Ketua Sektor di. Monggo Pak Ketua. Terima kasih. Pak Dewa ini sebelumnya saya tunjuk sebagai koordinator wilayah Kecamatan Muncar. Bapak Subroto. Pak Subroto ini, Dewa Subrata. Berhubung saya memandang prestasi-prestasi, utamanya kepedulian terhadap organisasi, sehingga saya naikkan menjadi sektor. Membawai Serono, Muncar, Tegal Delimo, Penjulu. Terkait dengan bantuan bagi teman-teman yang melaksanakan jukom ya, utamanya dalam petik laut ya. Sampan Pak Dewa mungkin masih ingat ya, tahun kemarin, tahun yang lalu ya, saya pernah mengarahkan kumpul beberapa orang untuk membuat sirkuler tapi sepengetahuan Orlok, ingat ya. Jadi untuk Muncar itu pernah saya lakukan, saya menandatangani sirkuler dari Orlok untuk minta bantuan kepada anggota yang ada di Muncar gitu. Kemudian sekarang ini yang diminta meningkat lagi, minta bantuan kasare bukitang piro kan begitu ya. Nah, itu nanti dipikirkan sesuai kondisi ya akan ya, PA-nya besar ini merupakan masukan yang saya tampung nanti. Mudah-mudahan saya bisa. Tapi saya bangga sampai bisa menyampaikan di forum ini. Terima kasih, hanya itu tanggapan saya. Nanti kita lebih intensif komunikasi lagi. Terima kasih. Baik. Saya tambahkan ya untuk Muncar, khususnya Muncar. Muncar itu mulai tahun gak enak sampai terakhir saya di pimpinan lokal Banyuwangi. Itu lokal yang paling kaya raya Pak. Tidak pernah jaluk sumbangan apapun. Bahkan pengurus dijamu sak warke, sak berdinge, sak mabuke. Itu di Muncar. Ya. Bagaimana caranya itu? Saya mendata berapa ratus perahu di situ yang menggunakan komunikasi radio.
Yang punya izin ada berapa? Yang punya izin maksudnya? Berapa persen yang punya izin? Yang nggak punya izin, yang liar. Yang liar, ya makanya Nah, petik laut kan juga untuk menyelamati mereka juga. Sedangkan komunikasi sangat penting untuk mereka. Makanya itu yang perlu dikoordinasikan. Mereka ini yang biayain nanti, Pak. Satu sisi para juragan gede. Dulu ada Pak Haji Matra, ada Pak Pijuan, dan para ini beres. Langkah-langkah seperti itu dicoba dilakukan. Lokal hanya bisa membantu, sing tambeng-tambeng sikat gitu. Saya satu kali, dua kali nggak salah, mobil balmon tak parkir di jembatan di dermaga sana pelabuhan. Parkir di padahal balmon itu kesini hanya mencari sinyal liar waktu itu. Sinyal liar tak temukan ada early warning system tsunami yang kintir medot, nyantol di kapal pecah. Dari itu hunting sampai pakai anten uangnya, arahnya ke situ, takjak ke sana. Anten saonai perahu di Dono kabeh. Dan kita tidak ada tujuan ke sana. Habis itu bondong-bondong ke orang, iya Pak ben aman dah itu. Di situ nanti sebenarnya. Ya itu haknya sektornya kan. Kumpulkan sendiri, lokal tidak ikut-ikut untuk kegiatan-kegiatan di Puncak ini. Saya kira Puncak potensi paling kaya sektornya. Coba digali lagi ya untuk itu. Siap ya. Matur itu arah saya supaya nggak membebani Pak Ketua, kasihan. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kok warahmatullahi kelihatannya podo loyo kabeh, jajal tak kayak semangat teman-teman semuanya. Kalau saya salam orari Jawa kompak. Jadi pun kita rukun ngono lho rumahnya aku kan mau tak delok kok koyoke kurang semangat. Dong di sini sudah dihadiri DPP senior-senior yang luar biasa, doa-doa yang ditekani. Kok ora kabeh. Oke, terima kasih. Kita coba salam orari kompak. salam orari kompak. Isu ngomong enak, kompak itu kan jero ini. Kembali lagi, salam orari kompak. Terima kasih, lah kita kan kita hidup semangat gitu loh ya. Terima kasih. Yang perlu saya sampaikan di dalam hal ini, karena kita anggota orari, secara otomatis siapapun mempunyai kewajiban dan hak untuk menghidupi organisasi, bukan mencari kehidupan di organisasi. Ini yang terpenting. Kemudian yang kedua, di dalam hal ini apa kaitannya ke semuanya ini? Mungkin apa yang tak sampaikan ini bisa juga dikatakan lepas dari materi rapat pada hari ini. Tapi di dalam hal ini perlu juga saya sampaikan bahwasanya kalaupun nanti suatu misal di grup dan lain sebagainya, kalau kita tidak izin bersama-sama ada ketua dan ataupun pengurus DPP ini biar apa ya, tidak saling karena ketidakpahaman sehingga banyak sekali yang dicari celahnya. Maka dari itu yang pernah terjadi saya sampaikan tempo hari, jadi yang pasti perlu digarisbawahi dan kita memahami bahwasanya orari ini adalah organisasi non politik. Artinya organisasi orari ini tidak bisa dibawa ke politik. Tapi kalau menurut saya paguyubannya jenengan semuanya ini juga mempunyai hak dan kewajiban untuk berpolitik. Nah, maka dari itu apa yang perlu saya sampaikan? Yang pernah terjadi non sewu ya, Pak Jokowi pada waktu itu pernah hadir di Genteng. Kemudian saya juga izin sama ketua ini karena teman-teman sebelah rapi hadir lah, ini kok aku ki rumangsa di organisasi orari ini kok koyoke ono tapi yo gak ono. Lah ini maka dari itu yang saya katakan ono tapi gak ono, nyatane saat sekarang kegiatan rapat ya kompak luar biasa sekali.
Terus kemudian pada waktu saya izin boleh kita lakukan sama ketua sama-sama, yang paling penting kita sepakat tidak membawa orari di dalam organisasi praktis. Maka dari itu Kang Paijo bersama teman-teman dari lokal Montar itu alhamdulillah bisa hadir, apapun bentuknya, walaupun cuma 6 personil, tapi sudah kebaca, oh orari ternyata ada. Ya syukur-syukur pada waktu itu andaikan teman-teman semuanya itu bisa kompak. Terus selanjutnya Pak Ketua DPP dan anggota, saya mohon izin di dalam hal ini, yang sebentar lagi di Kabupaten Banyuwangi ini juga kita punya hajat besar, pesta demokrasi Pilbu pilihan bupati. Terus kemudian di dalam hal ini, apakah itu loh, kalau di sana itu istilahnya juga membutuhkan dukungan, kita juga mempunyai hak untuk mendukung. Dalam hal ini ya monggo, kalau misalkan ada nanti calon yang siapa, si A atau si B, kita udah hadirkan biar mengenal panjenengan semuanya gitu loh, sehingga nanti syukur-syukur kalau yang kita support, kita dukung, jadi secara otomatis nanti bentuk kepedulian dengan radio orari ini secara otomatis itu. Karena yang pernah terjadi, mohon maaf, saya pernah memberanikan diri karena saya tidak mengorganisasikan orari tapi paguyuban. Pada waktu itu saya mengadakan MUU secara langsung bahwasanya kalau kamu jadi anggota DPR RI dari Partai Golkar, siap, nah gitu kan. Nanti teman-teman paguyuban saya kondisikan, padahal saya belum pernah mengondisikan, khawatir nanti semuanya panjenengan pasti punya pilihan-pilihan daripada kontras. Yang paling penting saya secara pribadi mengatasnamakan paguyuban orari, saya MUU. Nah ternyata karena belum apa ya, belum ada rezekinya bagi kita semuanya. MUU-nya bagaimana? Kalau jenengan jadi anggota DPR RI, saya minta paling tidak ada 4 titik, apa istilahnya? 4 titik apa itu? Tower. Nah ini Pak Paijo juga sudah saya omong. Loh, kalau sudah memang begitu, kalau anggota DPR RI, kalau 4 titik, walah, saya kira nggak sulit. Karena riset DPR RI tiap tahun nanti 1 miliar. Ya kalau ngurusi orari lokal Banyuwangi, aduh, saya kira kecil sekali. Nah kebetulan yang kita dukung pada waktu itu ya belum beruntung, terus terang aja pada waktu itu Pak Handoko dari Partai Golkar itu sudah MUU apapun bentuknya, tapi saya masih tetap nyannel karena dia punya jaring yang ada di atas ya. Saya masih memperjuangkan ini apa namanya tower ini. Nah maka dari itu saya izin kepada Pak DPP suatu misal nanti teman-teman kapan atau tempatnya yang sini nyaman, suatu misal nanti ada calon Bupati Banyuwangi, kalaupun mau menyapa panjenengan semuanya, bagaimana saya tawarkan kepada jenengan, apakah jenengan ready, siap? Kalau siap yo, kenapa tidak? Why not? Kalau sudah dia membuka. Ya gimana kira-kira teman-teman, setuju nggak kira-kira hal seperti ini? Jadi kita itu mencaci jaring yang sifatnya nanti agar yaitu orari itu tadi bisa hidup. Dan berorganisasi adalah orangnya, organisasinya tidak kita bawa ke organisasi. Itu loh maksud saya. Mohon ini nanti juga saya ditanggapi karena senior-senior sahabat saya Pak Wahyudi juga berpengalaman di dalam hal ini, mohon ditanggapi kira-kira bagaimana, karena yang kita channel ini semuanya sudah ready semuanya gitu. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Darmaji. Sebelum ditanggapi atau pandangan dari
ketua dan sekretaris DPP. Secara organisasi saya tidak akan membatasi hak politik daripada anggota. Silakan anggota itu kemana-mana, silakan kemana-mana, silakan. Dan pandangan saya, kalau kita berkumpul dalam hal politik, ini hak politik saudara-saudara sekalian, tetapi jangan sampai dalam pertemuan tersebut ada atribut daripada organisasi. Yang mahal atribut dibawa ke pertemuan ini, yang menjadi celaan, mahal celaan, mahal, waduh, dan perkara, ya mohon maaf, ini bukan satu pandangan. Sampean mau dukung bupati yang mana, calon yang mana, secara kebetulan akrab antar teman kumpul, tidak membawa, misalkan kayak Mas Daroji sudah tahu teman-teman Orari mau mengundang secara pribadi kumpul, silakan, itu hak politik panjenengan semuanya, tetapi jangan sampai ada sekecil apapun simbol organisasi, biar tidak membawa fitnah. Akibatnya nanti organisasi dipelitir-pelitir, gimana Orari katanya begitu. Saya kira itu Mas Darmaji. Silakan Bapak DPP untuk menanggapi. Ya, makasih. Sudah sampai jawab. Sudah sampai jawab. Jadi intinya begitu. Sekarang eranya era foto upload, ya dah, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi kalau paguyuban sama bentuk di luar organisasi, walaupun di dalam hatinya itu Orari, tapi di luar paguyubannya yang benderanya paguyuban, monggo itu kita siap kita. Ya, betul. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat siang untuk bapak-bapak, terutama untuk tokoh-tokoh senior yang dari DPP dan juga dari lokal. Saya ucapkan selamat bahagia pada siang hari ini, bisa berkumpul dan kita bisa membuka inspirasi kita masing-masing. Di sini lepas dari inti yang kita bicarakan tadi, saya hanya mewakili sebuah organisasi yang selama ini saya geluti. Sebelum ke pemimpinan Pak Paturi, kami sudah melaksanakan. Sehingga terciptalah sebuah nama yang kami pakai, Paguyuban Pandu, yang sudah berjalan selama ini, bahkan sudah 3 periode. Awal kami bersosialisasi ke masyarakat, kami sangat peduli ke masyarakat lewat bencana yang terjadi di Muncar. Pada saat itu rekan-rekan Muncar kena musibah banjir. Kami mengawali dari Paguyuban Pandu yang bernaung di bawah Orari. Kami melangkah. Dan ini tolong digarisbawahi, dan juga untuk Pak DPP, sebagai support kami anggota menengah ke bawah dengan kepengurusan Pak Paturi yang selama ini kami selalu mensosialisasikan ke anggota bahwasanya bagi pengguna frekuensi sehobi apabila tidak memiliki izin akan elgar. Alhamdulillah lewat paguyuban kami bisa menjaring, begitu diadakan ujian, beludaknya luar biasa. Apa betul demikian, Pak Ketua? Bahkan ada yang kemarin ini, salah satu anggota kami yang belum berizin, bahkan dia menggunakan frekuensi sangat lama. Kami dari Paguyuban, dengan support yang bukan abal-abal, kami mendanai secara pribadi.
untuk memberikan izin, dan kami istilah mengusahakan di paguyuban untuk bisa mengeluarkan izin anggota kami. Alhamdulillah berhasil, dan itu pun dana murni dari kami anggota di paguyuban. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, saya sebagai anggota paguyuban mewakili dari Pak Ketua yang hari ini keadaan kurang sehat, ingin menyampaikan bahwasanya paguyuban Pandu hadir di tengah-tengah panjenengan untuk panjenengan dan selalu menyupport. Tolong imbal baliknya kami juga diperhatikan. Karena misi dan visi kami selama ini tidak lepas dari struktur yang diarahkan oleh Orari. Kami selalu mengutamakan itu, dan kami belum pernah lepas kontak. Jadi biar tidak ada suara sumbang, biar tidak ada istilahnya itu bahasa-bahasa bahwa negara berdiri di dalam negara. Kami tidak ingin seperti itu. Alhamdulillah pada saat periode pertama anggota kami sudah 100 lebih, dan itu menyangkut ke seluruh. Dari Bali ada, Wongsorjo, Jember juga ada. Bahkan kami sempat mengadakan kebiar ulang tahun yang luar biasa. Lumajang, Situbondo, Bondowoso bisa hadir. Dan harapan kami terutama kepada Pak DPP untuk bisa melihat kegiatan-kegiatan kami, adapun yang kurang kami mohon supportnya. Syukur-syukur kami tidak membebani, apabila ada mohon dibantu. Dan selama ini kami akan berusaha sendiri. Itu harapan kami. Karena selama ini saya dengar di lapangan banyak sekali suara sumbang tentang kami, bahwasanya kami mau melangkah, istilah melebihi daripada yang ada. Seperti kemarin ada gejolak di kami mau ngecek keanggotaan, istilah di paguyuban kami, anggota kami mau mengadakan checking anggota. Ternyata bahasa dipelintir, dikira kami mau menyaingi. Nah di sini ada polemik, alhamdulillah bisa diatasi. Mudah-mudahan untuk ke depan tidak ada hal-hal yang demikian tentang kami, karena kami ada di belakang panjenengan. Dan kegiatan kami selalu bernaung di bawah payung Orari. Kayak kemarin kami mengadakan tajilan, dan tahun yang kemarin juga mengadakan dukom. Itu titik hanya di Tegalwero ya, di Tegalwero. Bahkan kami sempat mendatangkan organisasi lain, yaitu Pecalang. Kami ajak gabung untuk ikut partisipasi di dalam itu. Dan itu sudah kami laksanakan. Ini wabil khusus untuk Pak DPP ya. Kalau Pak Ketua sudah paham langkah-langkah kami. Itu aja yang perlu saya sampaikan, bahwasanya ketua kami sekarang namanya Pak Haji Bunai atau Pak Haji Kumis. Mohon maaf saya mewakili karena beliau tidak enak badan, beliau tidak bisa hadir. Adapun langkah-langkah kami yang selama ini yang dikira simpang siur, kami mewakili paguyuban seluruh anggota mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Saya serang akrabnya itu manggilnya itu tidak pernah nama Ari itu. Saya memanggilnya Mas Lipo. Ya memang sejak dulu Lipo. Yankee Golf 3 Bravo Juliet Hotel. Begini Pak Ketua dan Pak Sekretaris DPP, memang di 4 kecamatan itu, Rogo Jambi, Blimbing Sari, Songgon, Singojuru, ini bicara itu ya, tidak bisa disamakan semangat dan kegiatannya dengan sektor-sektor yang lain. Pandu itu ada cerita dan seterusnya. Kesimpulannya saya pun juga berangkat dari Pandu bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di 4 kecamatan. Saya bisa dikenal teman-teman 4 kecamatan itu dulu bergabung, walaupun berdirinya tidak paham lah, banyak teman-teman sepuh-sepuh yang saya tidak mungkin menjelaskan itu karena waktu kan begitu.
kesimpulannya, ketika saya menjadi ketua Orlok, memang benar-benar saya manfaatkan untuk komunikasi saya dengan anggota paguyuban Pandu. Karena di 4 kecamatan ini begitu semangatnya, begitu giginya mempertahankan persaudaraannya, kadang-kadang itu lebih suka, lebih keren, walaupun dia itu tahu betul bahwa saya itu orang orari, tapi lebih keren kalau mengadakan kegiatan itu mengatasnamakan Pandu. Tetapi semua itu tidak pernah ada masalah. Kaos seragam Pandu itu logo orari ada, dan teman-teman Pandu itu banyak semuanya. Sekarang sudah semua punya kolsen ya. Semuanya sudah punya kolsen. Tapi lebih keren. Awalnya tidak ada. Kemudian setelah ujian itu seragamnya itu ada kolsennya lengkap. Sehingga itu saya jadikan, silakan monggo, banyak hal kegiatan-kegiatan sosial utama ya yang dilakukan. Kalau kita kan fokus pada pengembangan hobi bidang teknik dan komunikasi. Tetapi dengan adanya Pandu ini membantu saya dengan logo orari dalam kegiatan sosial. Setiap ada hitanan, kemudian ada takjilan, ada dukom, itu saya lebih seneng menyebutnya kocok Pandu, ayo dukom. Lebih enak. Wong mancing itu lebih dimakan begitu dengan bahasa begitu daripada ayo sektor kita mengadakan itu 4 kecamatan begitu Pak Wayati. Jadi memang benar-benar luar biasa. Ada penambahannya ya, monggo. Saya tambahkan lagi Bapak DPP, mungkin agak bingung ya Pak DPP kalau melihat ada paguyuban itu ya, gitu. Mohon maaf, sebenarnya di dalam paguyuban itu semua itu anggota orari semua. Ya, memang dari 4 frekuensi dulu, memang awalnya mohon maaf di dalam hal dulu pengurusan pada waktu itu sangat pakem aja kelihatannya. Orari itu seolah-olah di wilayah itu tidak gerak. Muncullah pada waktu itu, kebetulan saya juga ada di sana, belum jadi anggota orari semuanya tapi sudah ikut partisipasi dalam orari, membentuklah dari lokal Rogo Jambi ini, membentuklah paguyuban pada waktu itu dengan satu syarat, yaitu apabila kita sudah menjadi anggota Pandu ini harus bisa melengkapi menjadi anggota orari. Ya alhamdulillah pada waktu itu dengan kegigihan orang-orang ini akhirnya bisa menciptakan sampai jadi anggota. Dan anehnya lagi itu loh, itu kita itu berbagi Pak. Bagaimana caranya biar ikut ujian? Ya, kita punya kas itu dipinjamkan gitu, biar jadi ikut ujian gitu. Dan di dalam hal-hal kegiatan-kegiatan itu memang selalu, karena apa? Kami selaku pada waktu itu selaku di sektor ya, kami merasa bangga dan merasa ini dibantu oleh beliau-beliau dalam arti kegiatan-kegiatan yang muncul untuk di lokalan Pak ya, khususnya di lokal aja. Contohnya pada waktu kegiatan suka dan duka, ada kegiatan apapun beliau selalu ikut. Itu loh, baik di dukom ya, pada waktu kegiatan Idul Fitri dan segalanya beliau hadir. Tadi yang sudah diceritakan itulah sebenarnya untuk kegiatan Pandu ini sebenarnya anggotanya dari 80% itu kalau saya pikir sekarang ini sudah menjadi anggota orari. Dan kalau tidak salah untuk sektor C, sektor ya C aja itu kalau tidak salah sekarang hampir 50 mungkin yang sudah jadi dengan kegiatan kemarin UNAR yang pertama itu paling banyak itu, yang kedua juga lumayan, yang ketiga juga lumayan juga ada itu. Maka dari itu dengan adanya ini paguyuban itu kami selaku di orari merasa terbantu juga. Itu loh, toh logonya logo orari, dia tidak pernah melangkahi dari kegiatan orari yang ada. Hanya bernaungnya di dalam itu dia berkomunitas
mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada untuk meremehkan kegiatan orari yang ada di lokal. Terima kasih DPP. Jadi itu ceritanya itu, biar tidak ada istilah ada dua apa tadi yang disebut, sebenarnya itu tidak ada ya. Ini sangat membantu sekali. Terima kasih. Ya, sebentar Pak Ketua, mohon maaf ya. Masalah politik sudah, masalah pandu sudah. Kita kembali pada acara pokok pada hari ini, sampai mengingat ini waktu sudah. Saya mempunyai pemikiran, nanti misalkan cocok ya monggo, kalau kurang monggo ditambahi. Bahwa ke depan ini kita akan melakukan ses HUTRI Agustus. Kemudian setelah itu kita muslok memperingati hari jadi Orlok Banyuwangi yang selama ini kita peringati, tidak pernah kita lakukan ses. Saya bermaksud jadi dalam rangka peringatan hari lahir, hari jadi Orlok Banyuwangi, kita adakan kegiatan ses. Kalau kemarin itu ada tumpengan, dia, Pak Widi, kan waktu peringatan hari jadi Orlok Banyuwangi, ya di sekretariat. Insya Allah nanti akan saya laksanakan di sekretariat nanti. Karena sekretariat di sana. Nanti hari jadi Orlok Banyuwangi itu rencana saya akan kita lakukan kegiatan ses bertempat di sekretariat. Kemudian kita Harjaba ini kisaran bulan Desember, hari jadi Banyuwangi. Di pertama Agustus itu kita mengadakan HUTRI, ses HUTRI. Kemudian Agustus, September, Oktober Pak ya, HUT Orlok ya dengan ses. Kemudian Desember itu kita Harjaba. Kemudian terakhir puncaknya kegiatan kita adalah muslok yang insya Allah bulan 2 tanggal 2. Jadi gambaran saya begitu para teman-teman. Mungkin ada kurang kegiatan ini atau bagaimana, disepakati, monggo Pak Ketua. Terima kasih. Saya beri catatan aja satu ya, untuk HUTRI itu biasanya kalendernya orang di pusat ya, hingga orang di pusat biasanya mengadakan award untuk HUTRI. Kemarin kan ada itu ya, jadi pusat yang menugaskan daerah-daerah untuk kegiatan tersebut nanti ya. Jadi kita tidak usah mengikuti ke situ karena nanti tepuk dengan kegiatan orang di pusat. Terus yang kedua, untuk kegiatan hari ulang tahun lokal Banyuwangi, bolehlah katakan ses boleh, cuma untuk sesnya tidak usah sampai mendunia juga tidak apa-apa ya, karena lokal. Yang terpenting adalah hari ulang Harjaba ya, hari jadi Banyuwangi. Itu yang perlu kita buat mendunia itu, karena harus mendunia betul, semua band, semua frekuensi, semua mood terhadap. Saya kira itu ya Pak Turi ya. Terus ini sudah meh garing segone Pak Lipo, saya mendengarkan semua yang sudah saya keluhkan dari Pak Andre, semuanya sudah saya amati, tak delok, oh wis adem ya wis. Saya tahu semua untuk Pandu dan ikut mendirikan Pandu dulu dari 488 bergeser ke 402. Iku ya aku. Nggih, matur nuwun. Sudah selesai, jangan khawatir. Dengan monoton. Pak Andre, saya juga dengar itu ya. Jadi meskipun saya tidak pernah hadir, ya saya diundang sekali sebenarnya waktu di Kabat apa di mana. Sempat di sana, cuma saya nggak bisa hadir. Jadi saya mendengar Pandu itu banyak dari mungkin yang bersangkutan sekarang sedang sakit, kita doakan. Mas Lingga, ya Mas Lingga selalu menyampaikan perkembangan dari Pandu, kita doakan semoga beliaunya lekas sembuh. Jadi jangan khawatir ya, Anda mendirikan paguyuban dijamin negara ya, negara menjamin kebebasan
berserikatan dan berkumpul kepada warga negaranya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Itu saja ya. Selama jenengan berkumpul di frekuensi itu menggunakan orari. Kenapa? Kenapa harus menggunakan orari? Kita menggunakan frekuensi itu frekuensinya negara. Kita bisa menggunakan frekuensi karena organisasinya. Apa? Orari. Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Di luar itu ada rapi, tapi bandnya berbeda dengan kita. Kita luar biasa. Dari semua band, dari yang paling pendek sampai yang panjang, ya. Mau di ultrahek, monggo. Di mega pun monggo, ya. Jadi kita ada frekuensi yang cukup luar biasa. Walaupun sekarang saingannya HP, ternyata saya kalau nggak pegang S-Ramek ini nggak bisa nyetel saya ini juga gitu. Jadi setiap malam Pak Ngida kontak ya sebentar aja kalau saya pas di rumah. Saya di HF kalau di jalan mesti beliaunya mendengarkan saya ya, jadi nggak apa-apa. Kemudian mungkin Pak Baturi ada yang kelewat, juta belum dimasukkan. Jadi jangka pendek, jangka menengahnya ada HUT Orlok, kemudian juta ya, kemudian Harjaba. Mungkin kalau memungkinkan kita jangan ngebreak dok, tapi kita juga punya, kadang-kadang kita juga harus bersenang ria, bu carane piye. Kalau ini Pak siapa, Pak Yuyu Queen, kemudian rekan saya ini, aku lari sampai konsennya. Ingat saya di LA ya, sekarang ganti saya nggak tahu. Jadi teman saya lama ini ya di LA ini. Jadi kita mungkin sekali-kali kita belajar folk hunting, barangkali memungkinkan waktunya kita belajar bareng. Ini sudah sekian tahun, saya ingat tahun 88 saya mainan ini. Jadi kita menggunakan HT, kita cari frekuensi, ya kita jadi apa? Balmon lah. Jadi mencari frekuensi gelap ya, nanti dilombakan. Mungkin ini yang walaupun hadiah cuma kaos, tapi kita mungkin ada rasa senang sekali-kali tidak hanya ngebreak di frekuensi, tapi kita juga bermain menggunakan frekuensi itu dengan tujuan yang baik, keterampilan kita. Ya, mungkin dengan alat yang kita miliki, mungkin dengan radio radio sekarang kan sudah canggih-canggih, ada signal meternya. Walaupun tidak menggunakan 2N, mungkin bisa. Kalau saya dulu harus pakai 2N, ya pakai mini radar, ya, jadi gitu. Jadi mungkin bisa diagendakan. Saya usul itu saja. Barangkali nanti bisa dipertimbangkan. Ya, ada lagi? Menambahkan terakhir, Pak. Iya. Terakhir ya, siang ini saya makan banyak. Garing kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, nama budaya Om Swastiastu, salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subakri dengan callsign alhamdulillah saat ini Yankee Foxtrot 3 Alpha Bravo Kilo. Mengenai soal keaktifan anggota pada kegiatan rutin checking net malam daerah Jawa Timur lokal Banyuwangi pada frekuensi 145.320 MHz, yang mana setiap hari rutin kita gelar walaupun ada sesaat kita off. Untuk saya memberikan himbauan kepada seluruh anggota radio amatir, terutama di lokal, untuk ikut check in net, bukan berpartisipasi, ikut check in net pada kegiatan rutin yang selama ini kita gelar pada jam 19.30 atau setengah 8 WIB atau 12.30 UTC. Fungsi dan kegunaannya adalah melatih diri untuk berkomunikasi. Walaupun anda semuanya sudah luar biasa komunikasinya, sudah cakap, tapi melatih diri untuk kecakapannya, yaitu memfungsikan, membiasakan menyebutkan call sign-nya. Kadang-kadang lupa. Demikian, hanya itu.
Mohon maaf kurang lebihnya, walaupun tidak harus rutin tiap hari, entah 1 minggu sekali, entah sebulan sekali, hanya untuk melatih diri kecakapan, dan juga menghimbau yang ingin menjadi NCS atau mendampingi NCS sebagai pembaca KR atau kode etik amati radio, silakan. Para NCS siap untuk membantu dan memberikan cara-cara bagaimana sesuai dengan prosedurnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian, karena waktunya sudah 1:30 ya, segones garing katanya tadi.